Selain Allah wujudnya tidak ada permulaannya, juga tidak ada akhirannya. Kalau ada akhirannya ini ya sama seperti makhluk. Ada permulaannya dan nanti juga ada penghabisannya. Ada waktu kapan meninggal, ada waktu kapan akan hancur. Itu kalau sifatnya makhluk. Lalu bagaimana dengan surga dan neraka yang biasanya disebutkan kalau orang yang amalnya bagus itu nanti akan selama-lamanya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bait yang ketujuh, sudah memasuki awal dari pembahasan sifat wajib Allah yang wajib diketahui oleh para mukallaf. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu mongko utawi Allah mawjudun iku persifatan wujud, qadimun tur dingin, baqi tur langgeng, mukhalifun tur nulayani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama memiliki sifat wajib yaitu wujud, kedua adalah qadim, ketiga baqa, keempat mukhalafatulil hawadisi. Artinya pertama Allah itu wujud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala harus diyakini, harus diketahui dengan mantap tanpa ada keraguan bahwa Allah itu zat yang wujud, zat yang benar-benar ada. Buktinya apa kalau Allah itu wujud? Buktinya adalah wujudnya alam raya ini. Sebagaimana kalau kita melihat mungkin pesawat atau mobil yang berjalan, kita tidak tahu di dalamnya ada siapa, tapi secara logika, secara akal kita pasti mengakui bahwa itu ada yang menjalankan, ada yang mengontrol. Atau mungkin juga kita jalan-jalan ke hutan kemudian menemukan sebuah bangunan padahal di tengah hutan. Ini pasti pikiran kita langsung mengarah kalau dulu mungkin ada yang pernah tinggal atau pernah singgah di daerah tersebut untuk membangun bangunan yang ada di tengah-tengah hutan. Artinya apa? Setiap makhluk yang ada, setiap apa yang ada di dalam alam semesta ini tentu tidak lepas dari namanya yang membuat atau yang menciptakan. Sebagaimana matahari, kemudian langit, bumi, semuanya ini bisa berputar, bisa bergerak secara bagus, terkontrol, tentu ada yang menjalankan. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah wajib bersifat wujud. Yang kedua, Allah punya sifat namanya qadim, atau dalam bahasa Indonesianya adalah wujudnya tanpa ada permulaan. Ini berbeda dengan makhluk atau dengan kita, yang mana wujud kita ini ada permulaannya. Kita lahir tahun berapa, ini bisa kita tentukan. Jam berapa, yang jelas ada permulaannya. Ini kalau makhluk, sedangkan Allah tidak ada permulaannya. Kenapa? Kalau ada permulaannya berarti ada yang menciptakan, ada sebelum dari Allah, ada yang mewujudkan Allah, sehingga ini muhal atau tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah baqa atau langgeng atau abadi. Artinya Allah wujudnya ini tidak berpenghabisan. Selain Allah wujudnya tidak ada permulaannya, juga tidak ada akhirannya. Kalau ada akhirannya ini ya sama seperti makhluk. Ada permulaannya dan nanti juga ada penghabisannya. Ada waktu kapan meninggal, ada waktu kapan akan hancur. Itu kalau sifatnya makhluk. Lalu bagaimana dengan surga dan neraka yang biasanya disebutkan kalau orang yang amalnya bagus itu nanti akan selama-lamanya di surga. Padahal semestinya kalau kita lihat ini kan yang berhak abadi adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga dan neraka kok juga dibahasakan dengan khalidina fiha abada. Orang-orang yang masuk surga nanti akan di dalamnya selamanya. Ini maksudnya bagaimana? Memang kita harus pegang prinsipnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan musnah, kecuali apa yang dikehendaki tidak dimusnahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, seperti surga dan neraka. Tapi Allah bisa nggak menghancurkan? Ya bisa-bisa saja. Akan tetapi tidak dikehendaki oleh Allah untuk dihancurkan. Jadi tetap kita prinsipnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang abadi. Semuanya pasti akan musnah. Hanya saja yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak dimusnahkan seperti surga dan neraka, sehingga tidak mutlak abadi, tidak sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mukhalifun lil khalqi atau mukhalafatul lil hawadisi. Allah harus berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Dalam segi apapun Allah harus berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak boleh Allah itu disamakan dengan makhluknya. Semisal Allah punya tangan, Allah bertempat, Allah bisa berubah dari kecil menuju remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Tidak seperti itu. Allah tidak mengalami perubahan. Allah tidak akan ada persamaan dengan siapapun makhluknya. Karena Allah adalah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, sehingga untuk menunjukkan bahwa Allah ini adalah zat yang kuasa, harus tidak boleh ada yang sama sekecil apapun terhadap makhluknya. Maka kalau kita punya pikiran atau terbesit dalam pikiran kita Allah itu besar, Allah itu kecil, Allah tidak seperti itu, maka tepislah pikiran seperti itu. Karena apa? Kita bisa membayangkan dalam pikiran Allah itu besar, Allah itu kecil. Besar kecil bertempat itu karena kita melihat realita yang ada tempat, ada besar, ada kecil. Sedangkan Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Pokoknya untuk lebih bisa memantapkan ketika kita berpikir tentang Allah, maka Allah tidak seperti apa yang terbesit dalam pikiran kita dalam bentuk apapun. Itu dalam rangka menepis godaan setan supaya mengakui bahwa Allah ini mutlak mukhalafatulil hawadisi. Simpulannya dari sifat wajib Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil hawadisi ini, kita bisa mengetahui bagaimana kuasanya Allah, bagaimana perbedaan Allah terhadap makhluknya, sehingga kita benar-benar merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.